Pace Ebene. Saudara-saudari yang terkasih, makanan surgawi menyelamatkan jiwa. Makanan duniawi yang sehat menyelamatkan badan. Setiap makhluk hidup butuh makanan untuk menopang kelangsungan kehidupannya. Ketersediaan bahan pangan diusahakan oleh petani, baik petani kecil maupun petani besar, secara tradisional ataupun secara modern. Seiring dengan perkembangan zaman, industri bahan makanan semakin berkembang dan menjamin ketersediaan makanan cepat saji. Produksi bahan makanan dalam bentuk kemasan tentu menggunakan pengawet supaya rasanya lezat di lidah, serta menambahkan pewarna sehingga tampilannya menarik penglihatan. Yang menjadi pertanyaannya, amankah bahan tambahan makanan itu untuk kesehatan manusia? Sepertinya berdampak buruk untuk kesehatan. Kesadaran banyak masyarakat atas ketersediaan makanan sehat telah mendorong banyak petani selaku produsen pangan untuk membudidayakan komoditi pertaniannya dengan menggunakan bahan-bahan organik. Hal ini merupakan langkah positif mengaktualisasikan seruan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si yang fokus pada prinsip keberlanjutan, penghormatan kepada lingkungan, dan perlindungan terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Saudara-saudari yang terkasih, seruan Bapa Suci ini mengajak kita bersama untuk menjaga bumi sebagai rumah kita bersama dengan lebih bertanggung jawab dan peduli. Iman Kristiani menegaskan bahwa hidup di dunia ini akan berlanjut untuk hidup yang akan datang, yaitu persatuan penuh dengan Bapa Pencipta pada keabadian. Sepanjang peziarahan hidup kita di dunia ini harus ditopang oleh makanan duniawi yang sehat, sehingga hidup yang dianugerahkan kepada kita dapat berdaya guna untuk mengejar dan mengerjakan keselamatan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Yohanes menegaskan bahwa Yesus adalah roti hidup. Berarti Yesus itu adalah makanan atau santapan. Santapan yang bagaimana? Santapan yang menjamin keberlangsungan hidup kita, menyongsong hidup yang kekal. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jika makanan duniawi dihadirkan oleh para petani, maka makanan surgawi dihadirkan oleh kaum tertahbis, uskup, dan imam dalam setiap perayaan Ekaristi. Pernyataan Yesus, "Akulah roti hidup," menegaskan bahwa hanya melalui Dialah manusia bisa dipuaskan secara rohani dan berlangsung abadi. Berbeda dengan makanan fisik yang hanya memberikan kepuasan sesaat dan menyodorkan banyak pilihan untuk mencapai kepuasan itu. Kesatuan dengan Yesus yang menjadi roti hidup merupakan kerinduan yang sangat dekat dan intim yang dalam kerinduan hati umat beriman harus senantiasa rindu untuk menghampiri perjamuannya. Setiap orang harus datang kepadanya, percaya kepadanya, karena hanya dalam Dialah kita memperoleh jaminan hidup. Yesus roti hidup jauh melampaui makanan duniawi sebagaimana disantap oleh nenek moyang bangsa Israel di padang gurun dalam bentuk manna. Oleh karena itu, sebagaimana kita di dunia ini membutuhkan makanan agar terjamin kesehatan dan keberlangsungan hidup kita, demikian juga halnya dengan keterjaminan jiwa.
Kita harus bersatu dengan Yesus yang menjadi roti hidup, yang kehadirannya hanya memungkinkan kita alami dan kita terima dalam setiap kali mengikuti perayaan Ekaristi. Jika dalam keseharian ada perlakuan dan juga kebiasaan tidak hormat atas makanan duniawi dengan membuang makanan, Paus Fransiskus mengingatkan kita agar kita jangan mencuri hak orang miskin dengan membuang makanan. Untuk itu, kita perlu membangun sikap hormat atas makanan sebagaimana kita telah menunjukkan sikap hormat atas tubuh Yesus dalam rupa roti yang tidak habis dibagikan kepada umat dan ditempatkan dengan hormat di tabernakel. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa poin-poin permenungan yang boleh kita petik melalui permenungan ini. Yang pertama, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk menopang keberlangsungan hidupnya. Yang kedua, makanan harus mendapat penghargaan dan diperlakukan dengan hormat. Yang ketiga, makanan harus diusahakan dengan sehat dan aman untuk kesehatan. Yang keempat, Yesus adalah makanan rohani umat beriman yang menopang untuk sampai pada hidup kekal. Yang kelima, kehadiran Yesus yang menjadi santapan rohani hadir dalam perayaan Ekaristi. Dan yang keenam, kaum tertahbis, uskup dan imam kita akui yang sah untuk menghadirkan roti hidup itu untuk kita santap. Yang terakhir, roti hidup yakni tubuh Yesus sendiri yang tidak habis dibagikan kepada umat, tetap kita hargai dan disimpan dengan hormat di dalam tabernakel.